Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Sri Lestari dengan NIM 120705048 dari kelas Deep Learning B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project atau tugas besar yang telah saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Deep Learning ini. Nah, saya membuat sebuah chatbot dengan menerapkan algoritma LSTM atau algoritma Long Short Term Memory untuk chatbot UKK Pramuka. Nah, sebagaimana kita tahu, chatbot merupakan bagian dari NLP atau Natural Language Processing yang digunakan untuk percakapan dengan pengguna, baik melalui teks maupun ucapan. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan chatbot ini. Yang pertama adalah pastinya kita harus memiliki dataset terlebih dahulu kan. Kemudian kita mengimport library yang dibutuhkan, kemudian mengimport datasetnya, lalu melakukan pre-processing data, melakukan atau membuat modeling melalui algoritma long short term memory, kemudian evaluasi model dan juga testing modelnya. Oke, yang pertama adalah pembuatan dataset. Nah, di sini saya sudah memiliki dataset. Dataset ini saya dapatkan melalui wawancara langsung kepada salah satu pengurus UKK Pramuka, karena kan ini berkaitan dengan informasi pramuka ya, jadi kayak nggak mungkin lah kalau kita ngarang gitu. Jadi harus data sebenarnya gitu kan. Nah, di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan seperti syarat untuk menjadi anggota, prokernya apa saja, kemudian biaya yang dibutuhkan berapa, sejarah pramuka seperti apa, periodenya berapa, kemudian apa itu PK dan sebagainya. Nah, di dalam dataset ini dan untuk chatbot biasanya kita menyebut dataset dengan intens. Nah, di dalam intens ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada teks, kemudian patterns atau pola, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul. Kemudian ada respons, yaitu eh, apa ya, umpan balik dari pertanyaan yang diajukan oleh user. Nah, ini datanya sudah cukup lah ya segini. Kemudian saatnya kita melakukan penerapan algoritmanya. Oke. Yang pertama adalah kita menginstal library yang dibutuhkan. Nah, library yang dibutuhkan di sini yaitu NumPy untuk komputasi matematika, Matplotlib untuk visualisasi data, dan juga ada Natural Language Toolkit atau NLTK untuk pengolahan teks dan Pandas untuk membaca data, serta TensorFlow untuk pembuatan model menggunakan algoritma LSTM. Oke, kita import beberapa library-nya seperti import JSON, import NLTK, import time, import random, string, sampai import TensorFlow-nya. Oke. Kemudian kita download NLTK package. Kemudian kita memasukkan datasetnya. Nah, dataset ini saya simpan dulu di Google Drive untuk memudahkan dalam mengimport data ke dalam codingannya gitu. Oke, ini adalah kodenya. Nah, ini adalah kode untuk mencetak data keseluruhan. Patternnya misal Assalamualaikum, teksnya salam. Patternnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teksnya tetap salam. Assalamualaikum pun tetap salam. Tuh. Ini eh, menggunakan function head untuk mencetak untuk mencetak 5 data teratas, jika tail untuk mencetak data 5 terbawah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pre-processing data. Di sini ada beberapa tahapan seperti menghapus punktuasi, lematisasi, tokenisasi, padding, dan juga encoding the outputs atau konversi keluaran encoding. Oke. Yang pertama adalah menghapus punktuasi. Nah, punktuasi itu apa sih? Punktuasi itu tanda baca, misal tanda seru, titik, koma, dan sebagainya. Ini kita hapus untuk memudahkan si model deep learning ini dalam memproses data. Oke, kemudian kita lakukan lematisasi. Lematisasi adalah mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi kata dasar. Contohnya adalah menggunakan. Menggunakan itu kan ada imbuhan ya, yaitu meng dan kan. Meng dihapus, kan juga dihapus menjadi guna. Seperti itu. Ini berlaku untuk semua kata yang memiliki imbuhan ya. Oke.
diubah, kemudian disortir datanya, dan ya, kita masuk ke tahapan tokenisasi. Apa sih tokenisasi itu? Jadi tokenisasi adalah suatu proses memberikan urutan karakter dan sebuah unit dokumen terdefinisi. Tokenisasi juga merupakan tugas untuk memecah kalimat menjadi bagian-bagian yang disebut dengan token dan menghilangkan bagian tertentu seperti tanda baca ataupun spasi gitu. Misalnya ini ada contoh satu kalimat ya, akun email saya direset gitu. Itu dirubah menjadi satu kata. Akun email saya direset. Seperti itu. Ini adalah kodenya. Oke, kemudian padding. Apa sih padding itu? Padding adalah suatu proses untuk mengubah setiap sequence agar memiliki panjang yang sama. Nah, pada padding, setiap sequence dibuat sama panjang dengan menambahkan nilai nol secara sufiks ataupun prefiks hingga mencapai panjang maksimum sequence. Selain itu, padding juga dapat memotong sequence hingga panjangnya sesuai dengan panjang maksimum sequence. Oke, nah ini adalah kodenya seperti ini. Ini hasilnya. Oke. Hasil setelah padding adalah setiap sequence memiliki panjang yang sama. Padding dapat melakukan ini dengan menambahkan nol secara default pada awal sequence yang lebih pendek. Kemudian yang terakhir di tahapan pre-processing data adalah encoding text. Apa sih encoding itu? Encoding merupakan suatu konversi atau pengkodean di mana data kategorik seperti huruf atau data teks menjadi data numerik atau angka yang menyesuaikan dengan data label yang digunakan. Nah, pada proses tahapan ini, encoding mengubah data teks pada kolom data teks menjadi data numerik dengan bahasa biner, yaitu 0 atau 1. Nah, seperti ini. Nah, tujuan dari encoding ini adalah untuk mempermudah saat proses komputasi data teks dan modeling. Oke. Kemudian di sini adalah input length, output length, dan vocabulary. Oke. Kemudian ini kita menyimpan modelnya ya, dalam bentuk pickle. Oke, saatnya masuk ke algoritma LSTM-nya, ke pemodelannya. Nah, eee, buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih LSTM itu? Jadi LSTM merupakan algoritma deep learning yang populer dan sangat cocok digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi yang berhubungan dengan waktu dan data teks, gitu. Nah, algoritma ini bisa dikatakan, pengembangan atau salah satu jenis dari algoritma RNN atau Recurrent Neural Network. Dalam algoritma RNN, output dari langkah terakhir diumpankan kembali sebagai input pada langkah yang sedang aktif. Nah, namun ada kekurangannya nih dari RNN itu, yaitu tidak dapat memprediksi kata yang disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, oleh karena itu, LSTM dibuat untuk menyempurnakan kekurangan dari algoritma RNN yang tadi. Nah, ini adalah eh, gambar dari algoritmanya. Di sini adalah ada input get dan juga ada forget get dan yang terakhir ada output get. Oke. Nah, jaringan syaraf dalam kasus chatbot ini terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang merupakan salah satu yang paling kuat di bidang pemrosesan di bidang pemrosesan bahasa alami. Nah, output atau keluaran dari lapisan layer ini adalah input data teks dari lapisan berulang atau recurrent dengan layer LSTM gap atau lapisan gerbang long short term memory. Nah, kemudian output atau keluaran diratakan dan lapisan dense digunakan dengan fungsi aktivasi softmax yang dimana diimplementasikan dalam chatbot ini. Oke, nah di sini kita membuat modelnya, menampilkan parameter pada model LSTM. Kemudian kita melakukan training data dengan epoch sebanyak 450. Semakin banyak epoch, semakin bagus akurasinya. Biasanya seperti itu. Nah, di sini terlihat akurasinya adalah 1, 0, 1. Eh, di sini akurasinya adalah ya 1. Sempurna banget ya. Nah, di sini adalah evaluasi model. Setelah menjalankan pelatihan model, maka kita melakukan analisis model dengan visualisasi plot atau membuat sebuah visualisasi data gitu ya.
untuk lebih jelas melihat akurasinya. Nah, seperti ini. Lurus banget kan ini sama satu. Luasnya juga kecil banget. Berarti algoritma ini memang bagus untuk pembuatan, chatbot gitu. Oke, saatnya kita melakukan testing, ini adalah tahapan yang terakhir ya. Setelah mengetahui hasil dan akurasi, serta loss pada model, maka tahapan selanjutnya adalah menguji chatbot yang telah dilatih sebelumnya dan melihat apakah sesuai atau tidak. Oke, di sini ada user dan juga ada si Bot-nya. Oke, nah di sini user misal memasukkan, pesan "Assalamualaikum" gitu ya, maka si Bot akan menjawab, "Waalaikumsalam, ini Bot. Bot bakal bantu kamu tentang informasi UKK Pramuka." Kemudian kita ketik lagi "Halo" misal, maka si chatbot akan mengeluarkan output, "Hai hai, aku Bot. Kelihatannya lagi mau daftar UKK Pramuka ya?" Gitu. Terus usernya nanya lagi, "Iya nih, apa saja persyaratan untuk menjadi anggota pramuka ya?" Nah, si bot akan mengeluarkan persyaratan apa saja untuk menjadi anggota UKK Pramuka. Oke, seperti itu. Nah, untuk ke depannya misalkan model ini akan diintegrasikan kepada aplikasi chat, entah itu WhatsApp, Telegram, Line, dan sebagainya. Ini bisa saja yaitu kita dengan menyimpan modelnya menggunakan format, H5. Nah, kemudian ini nanti dimasukkan ke dalam codingan untuk, mengintegrasikan si model ke dalam aplikasi tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.